Rukun iman, rukun Islam ada 5. Yang pertama apa ya? Syahadah. Mengucap 2 kalimat syahadah. Apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ada gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Ya, itu adalah yang pertama. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat fardu. Sholat itu apa? Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Sholat itu adalah tiang agama. Tapi kenapa tuh? Tanpa sholat, ibadah yang lain akan tertolak. Misalkan, Haikal rajin baca Quran, kemudian rajin sedekah, suka berbuat baik, rajin puasanya, tapi tidak sholat. Gimana tuh? Sia-sia ya? Amal ibadah yang lainnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala karena tiang agamanya saja tidak dijalankan, yaitu sholat fardu. Sholat itu ada 2 ya, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu ada berapa? 5 waktu. Nah, yang ketiga adalah membayar zakat. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, sebentar lagi akan melaksanakan zakat apa? Zakat apa? Sebelum lebaran kita harus membayar apa? Zakat apa namanya? Perorangan itu 2,5 kilo beras ya, harus membayar, wajib ya. Nah, dalam Islam kita diwajibkan membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di antaranya di sini ada 8 mustahik zakat, itu ada 8. Nah, yang keempat ini kita sedang menjalankan rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa? Saya, Bu. Semua berpuasa? Ada yang tak puasa kayaknya. Siapa? Adi. Adi kenapa gak puasa Adi? Gak kuat belajar Adi. Ayo biar dapat pahala Adi. Ibadah haji bagi yang mampu. Siapa yang mau pergi haji? Saya, Bu. Kita berdoa sama-sama semoga kita semua bisa ada berkesempatan mengunjungi rumah Allah di Makkah ya, pergi haji atau umrah. 1, 2, sholat, 3, zakat, puasa, 3 puasa, 4 zakat, yang kelima pergi haji jika mampu. Udah hafal ya? Hari ini Ibu mau jelasin tentang hadis larangan marah. Mengenal hadis larangan marah. Hadis larangan marah sangat penting dipahami, terutama bagi umat Islam yang ingin memperkuat ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang
Bulan yang penuh berkah, bulan apa? Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan apa? Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ramadan. Masih semangat? Masih Bu. Semangat. Tadi Bu Lia sudah menyampaikan materi tentang apa? Rukun Islam, Bu. Islam. Ada berapa tadi? Masih nyambung? Ada 5. Oke. Kalau Bu Kiki sudah menyampaikan materi tentang hadis jangan marah-marah. Tadi juga kita sudah sama-sama menyimak video tentang tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah sama orang tua, sama guru, dan juga sama teman. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nanti kalau marah-marah temannya siapa? Temannya setan. Tempatnya di mana? Di neraka. Tadi Bu Kiki bilang kalau marah-marah berarti kita nggak bisa masuk surga karena marah-marah merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, oke, untuk materi selanjutnya Bu Ica akan menyampaikan tentang toharoh. Ayo, ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Oke, kita mulai belajar ya. Pandri minta tolong slide-nya. Hari ini kita akan belajar atau mengenal tentang toharoh. Nah, nanti saya akan membuat Pak Adi. Nah, toharoh yang pertama. Apa itu toharoh? Ada tahu nggak? Toharoh itu adalah bersuci. Bersuci yaitu suci dari hadas dan najis. Bersuci kita berarti membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Ada yang tahu hadas apa? Hadas itu berbeda dengan najis ya. Hadas itu adalah keadaan kita yang sedang tidak suci atau sedang tidak bersih. Misalnya setelah buang angin. Ada yang tahu buang angin? Nah, setelah lentut atau buang angin, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, itu namanya kita sedang berhadas atau sedang tidak suci. Makanya setelah buang angin kita tidak boleh melaksanakan apa? Sholat atau ibadah. Kita harus bersuci terlebih dahulu. Oke, itu hadas. Tahu ya, keadaan sedang tidak suci atau tidak bersih. Yang kedua najis. Ada yang tahu nggak najis itu apa? Kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah. Misalnya kita kena kotoran hewan, misalnya kayak injek kotoran kucing, kaki kita. Nah, itu berarti kita sedang terkena najis. Kita tidak boleh langsung sholat, harus dibersihkan terlebih dahulu. Misalnya lagi gendong adiknya, terus adiknya ngompol atau pipis, kena di badan kita. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu jika kita ingin melaksanakan ibadah atau sholat atau mengaji. Oke? Paham ya? Toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Hadas itu adalah keadaan kita saat tidak suci atau tidak bersih. Nah, sedangkan najis adalah saat kita terkena kotoran. Lanjut slide kedua. Macam-macam toharoh ada berapa? Ada 3. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Oke, wudu itu biasanya kita laksanakan sebelum sholat. Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas dan najis tadi atau untuk bersuci. Wudu itu menggunakan apa? Kriteria Air, Bu. Air. Yang kedua mandi. Di sini siapa yang udah mandi? Saya udah, Bu. Ayo, ada belum mandi kan nih di sini nih? Mandi juga untuk membersihkan seluruh hadas atau kotoran yang ada pada tubuh kita. Harus bersih mandinya ya, menggunakan air bersih dan juga menggunakan apa? Sabun. Ayo
tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu atau tanah. Nah, tayamum itu dapat kita lakukan di saat kita tidak ada air. Misalnya kita lagi pergi ke suatu tempat, di situ kita tidak menemukan air, sedangkan sudah datang waktu sholat, maka Allah memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum atau bersuci menggunakan debu dan tanah, sehingga kita baru bisa melaksanakan sholat. Atau juga dalam kondisi misalnya kita lagi kena sakit kulit yang tidak diperbolehkan terkena air. Nah, jadi kita bisa bertayamum untuk tetap bersuci sebelum melaksanakan sholat. Lanjut sekarang kita akan membahas secara detail tentang wudu. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah wudu. Wudu adalah salah satu cara kita mensucikan anggota tubuh menggunakan apa tadi? Air. Menggunakan air. Nah, pada saat berwudu kita juga bisa menggunakan debu yang disebut apa tadi? Tayamum. Sebelum melakukan sholat kita harus atau wajib berwudu. Di sini siapa yang sering berwudu? Saya. Nah, udah bisa berwudu semua? Siap. Harus bisa ya. Nah, wudu itu diawali dengan bacaan niat wudu. Siapa yang bisa baca doa sebelum wudu? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ai rabbil adatil asghari fardhulillahi ta'ala. Dan niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kita mulai yang pertama membasuh apa? Tangan. Mari, tata cara berwudu. Yang pertama setelah kita membaca niat, kita membasuh Tangan. telapak tangan, dimulai dari telapak tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian telapak tangan di kiri. Yang kedua kita melakukan apa? Umur sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga kita membersihkan hidung sebanyak 3 kali juga. Yang keempat kita membasuh Kepala. wajah dulu, membasuh wajah. Kemudian kita membasuh tangan sampai sikut. Nah, kemudian kita membasuh yang ke-7 membasuh tangan sampai sikut. Yang ke-8 membasuh kepala ya, ubun-ubun rambut kita biar bersih. Selanjutnya membasuh kedua telinga kiri dan kanan. Kemudian baru kita membasuh kaki yang terakhir dari telapak kaki sampai ke arah mata kaki. Bisa semua ya? Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan cara berwudu. Nah, selanjutnya ini berwudu kita juga membaca doa setelah wudu. Ada yang bisa nggak? Mereka bisa nggak? Coba
Udah jelas? Saya, Bu. Apa? Nanya apa? Kenapa sih kita harus bertoharoh? Ya untuk mensucikan. Kata Haikal, kenapa kita harus bertoharoh? Agar tubuh kita selalu bersih, mensucikan dari keadaan hadas dan juga najis. Nah, udah? Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktek berwudu ya. Praktek berwudu dimulai dari kelas masing-masing. Oke? Nah, oke, sekian pemaparan materi dari Buja. Sekarang kita tinggal melaksanakan praktek berwudu. Oke. 1. Membacanya atau basmalah. Kan 5 rukun Islam. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dihaji jika mampu. Oke, terima kasih. Dulu kita baca doa berwudu dulu. Tangannya diangkat. Bismillah. Itu baru telinga. Sudah melaksanakan praktek berwudu, baru boleh melaksanakan sholat. Oke, terima kasih. Sebelum berwudu kita berdoa dulu. Doa sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai berwudu. Pertama membasuh tangan kanan, telapak kanan.
3 kali tangan kanan dari kiri. Setelah itu kumur 3 kali. Oke. Setelah itu membersihkan hidung. Setelah hidung membasuh wajah atau muka, cuci mukanya 3 kali. Muka, Ridwan. Oke, habis itu membasuh tangan dari telapak tangan sampai siku. Nah, setelah itu Ridwan, rambutnya dulu. Membasuh rambut atau kepala. Nah, habis itu telinga. Wahyu telinga dulu, Wahyu. Ikutin instruksi. Nah, habis telinga baru kaki. Coba. Mana? Coba. Kaki kanan dulu. Coba. Nah. Oke. Ya, selesai. Sekarang baca doa selesai berwudu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Terima kasih ya. Sebelum wudu, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an rabbil alamin warahmatullahi ta'ala. Yuk. Habis tangan kumur dulu, adik kumur. Kumurnya mana kumur? Berkumur. Kumur dulu. Ya, kumur dulu. Habis kumur hidungnya dibersihkan. Habis hidung, wajah. Nah, habis wajah, tangan sampai siku. Kepala. Nah, telinga, baru kaki. Coba kakinya gimana, baju kakinya? Nah, baca doa lagi. Doa sesudah wudhu. Saya kalah. Nih. Ayo, doa sesudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Dah. Rizky udah. Baca doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatawwirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Aku wudu. Baca bismillah, cuci tangan.